Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Long time no see everybody. Okay, today we learn about passive voice. Passive voice itu apa sih Miss Nanda? Nah, di dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Nah, di bahasa Inggris pun juga sama. Kali ini, Miss Nanda akan membahas tentang passive voice secara lengkap dengan definition, structure, and example of passive voice. So, you must prepare your book and etc. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my videos. Kita belajar bahasa Inggris lagi bareng Miss Nanda. Belajar bahasa Inggris kali ini yang udah pasti tetap Miss Nanda kemas dengan menarik dan menyenangkan melalui animasi yang udah Miss Nanda buat nanti. Oke, sebelum kita belajar, kalian harus prepare dulu nih buku catatan, alat tulis, dan buku bahasa Inggris yang mendukung kalian untuk belajar. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, waktunya belajar. Check it out. Definisi atau pengertian dari passive voice menurut The Writing Center is a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Oke, kalimat pasif itu tidak seperti kalimat active voice yang berfokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Nah, tetapi passive voice itu lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. For example, someone stole my phone. Itu adalah kalimat aktif, di mana someone tersebut adalah orang yang melakukan aksi. Nah, dirubah ke kalimat pasif menjadi my phone was stolen. Nah, my phone di sini adalah objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Umumnya, kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif itu berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verb. Apa sih transitive verb itu? Transitive verb itu adalah kata kerja yang memerlukan objek langsung, seperti make, bring, buy, write, and etc. Begitupun sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verb atau kata kerja yang tidak memerlukan objek secara langsung seperti cry, swim, go, arrive, and etc. tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalian garis bawahi ya penjelasan ini. Namun, apabila intransitive verb tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif. Tetapi, kalimat pasif yang terbentuk akan sangat kaku. Nah, penjelasan ini harus kalian stabiloin atau kalian garis bawahi ya, biar kalian tahu kalau kalimat pasif itu lebih ditekankan untuk kata kerja transitif. Oke, next, rumus passive voice. Tak hanya mengubah kata kerjanya aja, passive voice ternyata memiliki rumus yang perlu kamu perhatikan dalam membuat kalimat. Rumus ini lebih mengutamakan grammar, sehingga kamu bisa menyesuaikannya dengan kondisi dan waktu yang kamu alami. Oke, kita perhatikan kotak di samping sini ya. Oke, yang pertama adalah rumus simple present tense. Itu biasanya kalau di kalimat aktif menggunakan kata kerja pertama ya. Nah, untuk rumus di passive voice simple present tense ini menjadi subject plus is mr plus verb 3. Nah, pokoknya yang perlu kamu ingat adalah kalimat passive voice itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja ketiga. Jadi, apapun tensesnya, kalau kamu mau merubah ke kalimat pasif itu harus menggunakan kata kerja ketiga. Terus Miss, tadi kan simple present tense. Nah, mana yang mewakili simple present tense-nya itu adalah to be, is, am, dan are. For example, my phone is stolen. Handphone saya sudah dicuri. Kalimat aktifnya adalah someone steal my phone.
Paham ya? Dari steal nih, itu adalah mencuri, artinya itu mencuri, itu adalah verb one-nya adalah steal, berubah ke kalimat pasif menjadi is stolen. Is-nya itu adalah kata kerja pertama yang menggantikan si steal itu. Oke? Sisa perubahan tenses yang lain bisa kamu lihat di kotak ini ya. Silahkan kamu catat di buku tulismu. Selanjutnya adalah penggunaan dan contoh kalimat passive voice. Kalimat pasif umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut ini. Yang pertama, ketika pelaku aksi tidak diketahui. For example, my phone was stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicara tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. Yang kedua, ketika pelaku aksi sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. For example, wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini, sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketika tidak ingin memberitahu siapa pelaku aksi tersebut. For example, mistakes were made. Dalam contoh kalimat ini, pembicara tidak mau memberitahu siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Yang keempat, ketika pelaku aksi adalah semua orang or people in general. For example, Transjakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam. Dalam contoh ini, pelaku aksinya adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan oleh masyarakat yang luas. Dan yang terakhir adalah ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Apabila terdapat dalam satu paragraf ya, atau suatu paragraf ya. For example, Mr. Han caught Ari cheating on the test. Ari was given punishment immediately. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelumnya, sehingga tidak perlu ditambahkan pada kalimat yang kedua. You got it? Oke, kalau tadi adalah penjelasan pelaku aksi yang tidak disebutkan dalam kalimat passive voice. Namun sebenarnya kita dapat loh memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangatlah penting. Atau dalam kondisi sebagai berikut ini. Yang pertama, ketika terdapat informasi baru. For example, bottled water comes from mountain water. It is produced by water company. Yang kedua, ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang yang terkenal. For example, Siti Nurbaya was written by Marah Rusli. Yang ketiga, ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. For example, it is hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8 years old. Oke, enough. Demikianlah penjelasan ringkasan mengenai passive voice dalam bahasa Inggris. Perlu kalian ingat bahwa kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif ya. Oleh karena itu, kalimat pasif umumnya digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan teknis, dan artikel atau koran dan jarang digunakan pada percakapan sehari-hari. That's all from me. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalam.